Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Novita Ayu Putri. Perkenalkan, nama saya Rofi Alaisufa. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang media, mitos, ritus, dan kebudayaannya. Pertama, kita akan membahas tentang konsep media massa dalam komunikasi ritual. Yang pertama yaitu media antropologi dan antropologi media. Antropologi sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia pada unsur-unsur kebudayaan yang ada di dalamnya, seperti seni, bahasa, teknologi, mata pencaharian. Media antropologi disimpulkan sebagai mediator antara antropologi dan objeknya, dan mediator itu adalah metode ilmiah. Selanjutnya, media massa dalam konsep komunikasi ritual. Dalam konsep spiritual, komunikasi berkaitan erat dengan kata sharing atau saling berbagi, partisipasi, asosiasi, pengikut, dan kepemilikan akan keyakinan bersama. Pandangan ritual terhadap komunikasi adalah sebagai bentuk pemeliharaan masyarakat dalam suatu waktu, bukan suatu tindakan menemukan informasi, melainkan bentuk kehadiran suatu keyakinan bersama. Yang ketiga yaitu pengaruh media massa. Yang keempat, dampak media sosial dan pentingnya rekonseptualisasi komunikasi massa dan perubahan media dalam teori komunikasi massa. Terdapat beberapa perubahan teori komunikasi massa, yaitu yang pertama, terdapat lebih banyak perhatian atau penekanan akan penggunaan media massa dari masa sebelumnya. Yang kedua, ada pergeseran dalam pendekatan komunikasi perspektif kognitif atau teori berkaitan dengan proses informasi. Selanjutnya adalah pendekatan studi media dan antropologi media. Dalam pendekatannya, media dapat dikaji melalui 3 pendekatan atau 3 aspek. Yang pertama adalah pendekatan ekonomi politik. Pendekatan ekonomi politik ini memiliki 3 konsep awal, yaitu yang pertama, commodification. Segala sesuatu dikomoditaskan atau dianggap barang dagangan. Yang kedua adalah spatialization. Proses mengatasi hambatan jarak dan waktu dalam kehidupan sosial. Yang ketiga adalah structuration, yaitu penyeragaman ideologi secara terstruktur. Yang kedua adalah pendekatan organisasi, dan yang ketiga adalah pendekatan kultural. Pendekatan kultural ini merupakan gabungan dari pendekatan politik ekonomi dan pendekatan organisasi. Media pada dasarnya mempunyai mekanisme untuk menentukan pola dan aturan organisasi, tetapi berbagai pola yang dipakai untuk memaknai peristiwa tersebut tidak dapat dilepaskan dari kekuatan politik ekonomi di luar media. Masuk ke poin selanjutnya, yaitu mitos, ritual, dan kebudayaan. Pengertian mitos sendiri yaitu secara sederhana adalah informasi yang sebenarnya salah, tetapi dianggap benar karena telah beredar dari generasi ke generasi. Setiap masyarakat memiliki serangkaian mitos yang mendefinisikan kebudayaannya. Mitos adalah cerita yang berisi elemen simbolis yang mengekspresikan emosi dan cita-cita budaya. Misalnya, mitos mengenai binatang yang mempunyai kekuatan, yaitu Lion King, atau binatang yang cerdik, kancil, yang dimaksudkan sebagai jembatan antara kemanusiaan dan alam semesta. Yang kedua yaitu mitos dikaitkan dengan kepercayaan. Mitos sering dikaitkan dengan kepercayaan terhadap kekuatan gaib atau alam mistik. Kepercayaan ini diterima secara pasif, dan pasif artinya mitos dipercaya begitu saja dan mendapatkan legitimasi kebenarannya dari khalayak. Yang ketiga yaitu ritual dilatar belakangi adanya suatu mitos. Jadi,
Setiap ritual itu selalu dilatar belakangi adanya mitos. Misalnya, ritual satu suro di Tanah Jawa yang diakhiri dengan rebutan gunungan oleh masyarakat. Adanya suatu mitos bahwa gunungan tersebut membawa berkah, sehingga orang berburu mengambil isi gunungan tersebut agar ikut mendapatkan keberkahan. Yang keempat yaitu ritual kebudayaan, merupakan kegiatan-kegiatan rutin yang dilakukan oleh kelompok masyarakat. Ritual budaya sebagai urutan tindakan yang berstandardisasi yang secara periodik diulang memberikan arti dan meliputi penggunaan simbol-simbol budaya. Ritual budaya sering memerlukan benda-benda yang digunakan untuk proses ritual. Inilah yang dapat dibuat oleh pengusaha menjadi peluang. Contohnya seperti acara ulang tahun. Ulang tahun biasanya ada lilin, kue tart, balon, permen, sirup, dan lain-lain. Pesta perkawinan merupakan ritual budaya juga. Dan biasanya dimanfaatkan menjadi peluang untuk wedding organizer. Materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Tentang ritual agama dan kekuasaan. Pengertian ritual. Menurut ritual adalah perilaku formal yang dilakukan secara berkala, bukan rutinitas teknis, tetapi berdasarkan keyakinan religius atau kekuatan mistis. Dalam agama, ritual memiliki tujuan khusus sesuai ajarannya. Fungsi ritual antara lain yaitu 1. Menghilangkan konflik sosial. 2. Membangun solidaritas masyarakat. Menyatukan prinsip yang bertentangan. 4. Memberikan kekuatan dan motivasi hidup. Yang kedua, agama, ritual, dan kekuasaan. Ritual, ritus, dan upacara adalah bentuk nyata dari agama dalam tindakan. Tujuannya adalah mencari keselamatan jiwa. Ritual ini berkaitan erat dengan mitos, moral, struktur sosial, dan politik suatu masyarakat. Ketiga, kategori ritual. Kategori ritual dibagi menjadi 3, yaitu ritual sekuler, ritual semi-religius, dan ritual agama. Ritual sekuler bersifat sosial politik seperti parade, pelantikan, dan peringatan hari besar. Ritual semi-religius terkait siklus hidup manusia seperti pernikahan, potong gigi, atau menek kelih. Itu upacara Hindu di Bali. Yang ketiga, ritual agama. Ritual agama, upaya spiritual untuk berkomunikasi dengan alam transenden demi keselamatan jiwa. Keempat, ritual agama dan kekuasaan. Ritual yang disakralkan bisa menjadi jalan masuk kekuasaan ke dalam kehidupan masyarakat. Kekuasaan dapat memengaruhi ritual, yaitu dengan memberi penafsiran tunggal terhadap simbol agama dan menguasai struktur sosial dan psikologis masyarakat. Masyarakat sendiri biasanya menerima ini karena rindu akan ketertiban dan keselamatan. Yang kelima, komunitas dalam kehidupan religius. Komunitas religius penting karena menjadi dasar analisis berbagai peristiwa keagamaan dan sosial. Komunitas ini membantu memahami bagaimana agama dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, materi tentang mitos dalam media massa. Ada 3 poin. Yang pertama, media massa membangun konstruksi mitos. Yang kedua, peranan media massa dalam melanggengkan mitos. Yang ketiga,
globalisasi memengaruhi mitos. Media massa membangun konstruksi mitos, tidak hanya menyebarkan mitos yang sudah ada, tetapi juga menciptakan mitos baru yang memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap suatu hal. Contohnya yang sering masyarakat dengar yaitu bahwa kulit putih adalah standar kecantikan atau ketampanan orang, sehingga masyarakat menganggap orang berkulit cerah lebih cantik atau tampan, padahal ini adalah konstruksi sosial yang dibentuk media. Yang kedua, peranan media massa dalam melangkan mitos, yaitu media berperan penting dalam mempertahankan dan mengulang mitos tertentu, sehingga terus dipercaya masyarakat walau tidak selalu benar. Contohnya iklan dan sinetron yang sering menampilkan perempuan sebagai makhluk yang lemah, lembut, dan emosional, memperkuat stereotip gender tradisional yang sudah menjadi mitos di masyarakat. Yang ketiga, globalisasi memengaruhi mitos. Globalisasi membuat mitos dari budaya lain masuk dan memengaruhi budaya lokal, sehingga mitos-mitos baru terbentuk dan memengaruhi identitas budaya. Contohnya, mitos bahwa merayakan Valentine's Day adalah simbol cinta sejati masuk ke Indonesia melalui film dan media luar negeri, meskipun bukan bagian dari budaya lokal kita. Terima kasih, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.